Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas beserta jajaran dan pengurusnya, Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran dan pengurusnya, Ketua PGRI Cabang Sumeneb beserta jajaran dan pengurusnya, serta semua anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas dan pemirsa yang kami hormati. Salam PGRI, salam perjuangan. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tausiah yang berjudul Meraih Rahmat Ampun dan Surga di Bulan Mulia ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dalail selaku guru mata pelajaran fikih di MAN 3 Banyumas. Hadirin yang saya hormati, nanti beberapa hal-hal yang beberapa yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu bagaimana untuk meraih ampunan serta untuk meraih surga di sisi Allah, nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dalail. Kepada beliau Bapak Dalail dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, anggota PGRI khususnya se-Banyumas rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan, dan untuk menunggu buka puasa kita kajian yang materinya adalah bagaimana meraih rahmah, ampunan, dan surga di bulan mulia. Dalam sebuah hadis dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu nitqun minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan, maghfirah dari Allah, dan akhir bulan Ramadan adalah nitqun minan nar, merdeka dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, seseorang hidup di pulau terpencil sendiri, dia hanya ibadah, sholat, puasa, kemudian makan, ibadah lagi terus sampai 500 tahun. Dikisahkan dia meninggal, kemudian seorang ulama salaf bermimpi dia masuk surga Allah. Di situ terjadi dialog, dia meninggal masuk surga Allah karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah puasanya, amal ibadah sedekahnya, amal ibadah sholatnya. Kemudian orang tersebut protes kepada Allah, ya Allah, saya 500 tahun hidupnya hanya ibadah, tidak pernah melakukan maksiat dan dosa. Kenapa masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmatmu? Kemudian ibadah selama 500 tahun tersebut untuk mensyukuri nikmat berupa mata bisa melihat itu belum cukup. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa masuk surga bukan karena amal baik kita, sholat kita, ibadah Ramadan kita, sedekah kita, tapi karena rahmat. Kalau begitu bagaimana? Kita mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, sedekah,
kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, karena sekarang bulan Ramadan, dengan menjalankan sholat tarawih. Apalagi di bulan Ramadan sedekahnya dilipat gandakan, maka kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan ini seperti mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita adalah hambanya Allah yang pantas untuk mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ausatuhu maghfirah, yang kedua, jadi 10 yang kedua kita akan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Kita istiqomahkan dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ibadah sholatnya, baik sholat fardu, sholat sunnahnya, sholat tarawihnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, semua kita istiqomahkan sampai sekarang. Lalu jangan lupa ditambahkan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita ikut Nabi, dalam hadis dijelaskan Nabi Muhammad minimal dalam membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, minimal 1 hari 70 kali. Hadis lain menjelaskan 100 kali. Maka dari itu kita membaca istighfar paling tidak 70 kali, 100 kali dalam sehari. Boleh istighfar yang pendek, Astaghfirullahaladzim cukup, atau ditambah Astaghfirullahaladzim li walidayya wali ashabi hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh. Atau di lagu Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Boleh. Ketiganya ini boleh, silahkan pilih salah satu. Insya Allah kita akan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya wa akhiruhu itqun minan nar. Di 10 yang akhir kita akan merdeka dari neraka, akan masuk surganya Allah. Maka tantangannya berat. Kita istiqomahkan sholat tarawih, sholat 5 waktu, sedekah, baca Al-Quran. Tapi karena 10 akhir akan mendapatkan nitpun menanar, tantangannya berat sekali. Bagaimana? Ibu-ibu sibuk membuat kue, anak-anak bantu membuat kue, siangnya sibuk mencari baju baru, akhirnya sholat tarawihnya terbengkalai, tahajudnya terbengkalai. Maka nitpun menanar ini sangat berat bedanya. Mudah-mudahan di 10 akhir ini kita tetap istiqomah menjalankan ibadah dari sholat fardu, puasa Ramadan, sedekah, baca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan akhirnya karena kita istiqomah akan mendapatkan nitpun minan-nar, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dalail. Semoga apa yang telah dijelaskan, diterangkan, terus menjadikan gamblang dan diterima oleh pemirsa semuanya. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah dan menambah keimanan kita semuanya. Kiranya seperti itu, banyak hal yang kurang berkenan, kami selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Ngafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.